الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Allah masih membangunkan kita dalam keadaan hidup ini. Karena tidak sedikit Allah tidak bangunkan lagi orang-orang yang telah tidur karena nyawanya keluar dari dirinya yang kita sebut dengan kematian. Maka kita sepakat qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan ulama tarekat mengatakan yaumul akhir itu adalah hari ini, bukan nanti setelah meninggal dunia atau kiamat kubro. Sebut dengan yaumul akhir karena tidak ada jaminan saya secara pribadi masih hidup sampai pagi besok itu. Maka ulama tarekat mengatakan hari ini kita adalah yaumul akhir. Atau orang-orang yang masih ragu, jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir kita hari ini. Minggu yang lalu saya kedatangan wali mahasiswa ya, dan menceritakan malam Senin dia sekeluarga silaturahim ke Cianjur untuk bersilaturahim dengan keluarganya di Cianjur. Dan itu dulu tahun 99 ibunya itu mahasiswa saya. Di luar dugaan hari ini anaknya sudah semester 7. Saya ajar juga. Dan malam Selasanya kemudian keluarga dari Bandung ke Cianjur mengantarkan jenazahnya. Bayangkan, jarak hanya malam Senin berangkat ke Cianjur bertemu dengan keluarga yang masih hidup. Malam Selasa diantarkan jenazahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pertanyaannya, apalagi yang kita banggakan hari ini? Betapa sedihnya kalau hari ini orang masih membanggakan dunia, masih membanggakan harta, dan masih membanggakan jabatan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti tidak ada manfaatnya harta-harta yang kita simpan di bank, didepositokan, wala banun, dan anak-anak yang kaya dengan gelar-gelar akademis, kecuali seseorang yang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala qalbin salim, dengan hati yang selamat. Dan ada jutaan penghuni kubur hari ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Andai engkau bisa menunda kematianku barang sebentar saja ya Allah, fa asaddaqa, pasti kami sedekah. Fa asaddaqa, pasti kami ngaji. Fa asaddaqa, pasti kami sholat berjamaah. Fa asaddaqa, pasti kami thalabul ilmi. Fa asaddaqa, pasti kami berbuat baik. Wa akum minas sholihin, dan kami pun ridho berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kumpulan pagi ini adalah bagian dari kumpulan orang-orang yang soleh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha
لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيل يا بسيط يا خفيض يا رافي يا معيز يا مجيب يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيد يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رحيم يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيش يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا والي يا حميد يا مسيء يا مبدي يا معين يا محيي
يا وجيد يا مجيد يا واحد أحد الصمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا متين يا ولي يا متعال يا بر يا تواب يا متقين يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا نفي يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روح جبريل المتين اللهم صل سلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم. Hadirin rahimakumullah, ada 3 kelompok manusia di dalam Al-Quran itu. Yang pertama ada disebutkan kelompok zalimun linafsih. Ya. Zalimun linafsih artinya orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri. Orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri itu adalah bertolak belakang dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik rupa. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tupoksi, ya. Tugas dan fungsi pokok kita, fungsi kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kasat mata adalah orang-orang yang menzolimi dirinya sendiri adalah tadi itu. Satu disebut dengan kelompok orang-orang kafir, kedua orang-orang fasik, dan yang ketiga kelompok orang-orang yang zalim. Kalau kita saksikan kalau kita berangkat dari rumah, di pom bensin itu suka ada kelompok-kelompok yang mukanya ya ditato, ininya dianting, badannya juga ditato, kakinya juga ditato. Sedih kita melihatnya. Ya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku telah menciptakan manusia yang dalam bentuk sebaik-baik rupa, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami balikkan manusia dalam tempat yang hina dina. Hina dina dalam arti dia telah menghinakan dirinya sendiri. Dan ternyata bahwa kita itu kata Allah sendiri adalah mahakarya yang sangat luar biasa. Apa Pak Gus? Manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai mahakarya yang sangat luar biasa. Adalah kita semua adalah bagian dari mahakarya Allah. Dalam surat Ibrahim, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, la azidannakum, pasti kami tambah-tambah nikmat kepadanya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, apabila kalian kafir, la adzabi lasyadid, pasti siksa Allah amat sangat pedih. Kemarin Manaqib di Sirna Rasa itu rekor, dihadiri hampir 4.800 orang. Sampai Abah Awas mengatakan, nganuhunkeun ka gempa. Terima kasih atas adanya gempa. Geuning can aya gempa mah 2.000, 3.000 nu hadir. Begitu ada gempa, langsung naik. Hampir 100%. Nuhun gempa. Nganuhunkeun, terima kasih adanya gempa. Ternyata masih geuning ku gempa mah takut manusia itu. Sebelum gempanya biasa-biasa saja. Ya. Saya sudah 2 kali ke Cianjur, kemarin terakhir dengan Prof. Zainal Abidin. Melihat tentang kondisi dan situasi Cianjur dan sebagainya. Luar biasa. Kemarin juga sudah ada 2 delegasi. Sanes saya GR, Sanes Abdi GR. Terima kasih Pak atas pembelajarannya di kelas. Kalimah thayyibah, zikir asmaul husna, Allahumma nabil Quran, salawat thariqah dibaca di tenda-tenda mahasiswa BKI kemarin, bimbingan dan konseling Islam membacakan ini. Ya. Karena ternyata menyumbang pakaian bekas mah sudah langsung dibuang hari itu juga. Karena kita sudah tidak tertampung katanya. Ya. Tapi menyumbang apa yang bisa kita sumbang berupa tadi zikir kepada Allah, baca sholawat, baca Quran dan sebagainya, ini luar biasa. Kemarin juga ada ada permintaan, kami butuh Quran Pak 80 katanya, 80 ada masjid yang membutuhkan Quran. Ya. Kalau mau wakaf Quran, saya nanti bisa titipkan ke anak-anak BKI, bimbingan konseling Islam. Ini luar biasa. Ya. Kesananya
Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau dalam surat An-Naml fa innallaha ghaniyyun karim, kalau ini adalah fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa qala Musa, dan berucaplah manusia, dan berucaplah Nabi Musa, in takfuru antum, apabila kalian semua tanpa kecuali kafir semuanya, ada 9 miliar manusia di muka bumi ini, kafir semuanya tanpa ada yang iman satu pun, sepotong pun kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha laghaniyyun hamid, maka sungguhnya Tuhanku yang namanya Allah ghaniyun, Tuhan yang maha kaya raya. Tuhan tiada tanding, tiada banding. Fa innallaha ghaniyyun karim wa fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka Tuhanku sangat kaya raya dan Tuhanku amat terpuji. Ya. Jadi kita duduk di sini bukan untuk Allah. Ibadah kepada Allah, dan efek dari ibadah itu sendiri kembali kepada diri kita sendiri. Mana ayatnya? Man amila sholihan falinafsih. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Ya. Kata pepatah Sunda, melak bonteng pasti jadi bonteng, melak cabe pasti jadi cabe. Melak goreng pasti jadi goreng, melak hade pasti jadi hade. Kemudian Allah menawarkan, man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman maka beriman dengan baik, wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang kafir maka kafirlah. Ini iman dan kafir adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang ada namanya undang-undang apa itu? UHAP itu ya. Dilarang ngomong kafir, dilarang ngomong munafik, dilarang ngomong ini dan sebagainya. Bagaimana tidak? Ya, konteks Al-Qur'annya sendiri adalah qul ya ayyuhal kafirun. Kata Abdul Somad, konteksnya tidak ada qul ya ayyuhal non muslim. Ini liar, semakin liar ininya, makin liar. Arahnya itu mau kemana? Termasuk undang-undang tentang hinaan terhadap presiden dan sebagainya, yang harus umat Islam ini kecolongan ini. Kemarin saya dapat telepon nyasar itu dari waktu di ITB gitu ya. Waktu sholat asar di Masjid Al-Jabar, lagi-lagi telepon namanya Ferry, alumni Saintek jurusan agro. Datang, dulunya kecil, kurus, suka nganter anak. Waktu si Laida sudah semester 3 di UPI. Udah gemuk, bawa mobil mewah. Pak Ferry, ya, abdi bade silaturahim ka bumi. Temu di Jatinangor di masjid. Dalam rangka apa? Itu ngeborong itu. Borong apartemen, busanya itu hebel. Apa namanya? Batako putih itu. Borong ke dia katanya 4.000 kubik. Apa kaitannya cerita Ferry dengan pengajian ini? Kata dia, Ferry, saya ditipu ratusan juta oleh orang-orang Islam dalam bisnis. Yang haji, yang ustadz, yang mubalik, bla bla bla. Tapi hari ini 3 tahun terakhir kerjasama dengan Cina, Korea. Pantas ada ungkapan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu itu walaupun ada di negeri Cina. Saking apa ini? Saking pentingnya mencari ilmu. Kemudian dijawab oleh para ulama hari ini. Karena orang Indonesianya diam terus, tidak berangkat ke Cina. Oh, kalau begitu katanya, udah aja. Kami yang akan berangkat ke sini. Kami yang akan berangkat ke Indonesia. Bohongan sorangan. Orang Indonesia sendiri yang salah.
tidak mau berangkat ke Cina. Yang jadi aneh, kata dia, itu kan mayoritas komunis, ateis. Begitu sudah dibuatkan invoice, tidak harus menunggu ditagih. Pembayaran sudah masuk ke rekeningnya. Sementara kerjasama dengan orang Islam, kata dia, mayoritas ini katanya, ya, sampai jatuh tempo, ketika datang debt collector, dilaporkan ke polisi, tidak juga mau bayar hutang. Terus ketika dapat amanah sekian puluh miliar, harus kembali 5 tahun. Itu tidak ada atasan bawahan. Semuanya bekerja bersama-sama untuk mengembalikan titipan orang itu. Ya, maka benar ya. Tayangan sinetron Islam KTP di salah satu stasiun TV swasta itu sampai 365 episode itu kan. Ini tidak sedang menampar bapak-bapak, tapi sedang menampar diri saya sendiri. Masya Allah. Ini betapa luar biasanya etos kerja mereka, kekompakan mereka, kebersamaan mereka. Padahal Qur'annya ada di kita. Kalimat thayyibahnya ada di kita. Tapi kedisiplinannya, kerja keras dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai hari ini kata dia belum pernah mengecewakan. Ya. Oh ya. Jadi utkubul ilma walau bisin, karena kitanya tidak tidur terus gitu kan, maka Muhammad Abduh mengatakan umat Islam hari ini bagaikan raksasa yang sedang tidur nyenyak. Ya, tidur nyenyak. Politik kita sudah dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Terlebih-lebih adalah ekonomi kita hari ini. Ya, sudah dikuasai. Dari berbagai macam lini hari ini sudah dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Tetapi dengan demikian kita tidak boleh pesimis. Insya Allah tahun 2024 ini akan menentukan arah di mana mulai bangkitnya umat Islam hari ini. Walaupun tidak sedang kampanye Bang Anies gitu kan. Tapi kita harus dukung. Karena apa? Karena di media-media hari ini menyatakan kami alergi dengan ke-Arab-Araban. Begitu juga kami juga alergi dengan ke Cina-Cinaan. Pak Ustadz di masjid jangan ngomongkan politik. Ya inilah tadi. Ternyata mengharamkannya berbicara politik dan ekonomi itu adalah juga bagian dari hadis-hadis yang dibuat oleh kolonial Belanda. Haram ngomongkan ekonomi di masjid, haram bicara masalah politik. Akhirnya umat Islam karena politik itu adalah kotor, maka jauhilah politik itu. Karena politik itu kotor harus diisi oleh generasi muda, anak-anak kita yang mengetahui tentang betapa hebatnya ajaran Islam ini. Oleh sebab itulah dengan walaupun saya satu kali pun Pak Edi ini tak akan ningali Piala Dunia karena tak apal jam berapa ininya jadwalnya kan. Yang kedua tidak ada waktu. Saya baca di media lebih dari 60.000 hari ini orang-orang non-muslim dengan penyelenggaraan event Piala Dunia di Qatar berbondong-bondong memasuk Islam. Mereka datang dengan membukakan aurat, kemudian mereka tutup auratnya dengan jilbab. Ternyata begitu dipertontonkan betapa indah dan cantiknya, beautiful, indahnya itu. Maka Islam tidak sedasar apa yang diberitakan oleh media-media. Islam terorisme, Islam radikalisme dan sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Termasuk kemarin pembunuhan bom bunuh diri di Astana Anyar itu adalah yang dia adalah sebenarnya adalah korban saja. Korban cuci otak. Karena bom bunuh diri itu adalah bukan Islam, kafir itu matinya. Dan para ulama sepakat, bom bunuh diri itu adalah kafir. Karena yang nyuci otaknya tidak berani bunuh diri. Artinya dia mengorbankan orang yang berhasil dicuci otaknya itu. Dengan ungkapan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasikun fa ulaika humul munafiqun sebagainya. Dia sendiri adalah mengorbankan orang lain. Dan korban bunuh dirinya itu sendiri, bom bunuh diri sebagai korban.
Dan yang merintah nama tidak berani. Itulah yang disebut dengan kekacau balauan dalam Islam. Maka ini sangat bertolak belakang dengan Islam rahmatan lil alamin. Maka betapa indah dan mulianya sampai jadi disertasi di Universitas UGM itu. Tentang filosof orang Sunda, Silih Asih, Silih Asa, Silih Asu, Silih Wangi. Maka kita punya kodam. Kodam kita apa? Kodam Siliwangi. Ini yang harus kita lakukan ini. Saling wangikan di antara kita, saling harumkan di antara kita. Bukan saling jegal, saling eledan, saling hargai, saling hormati, saling banggakan di antara kita. Dan semua juga akan kembali kepada kita. Ya. Ini dan sesuai dengan ungkapan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya. Event-event sepak bola pun dijadikan sebagai media berdakwah. Dan efeknya puluhan ribu orang-orang non-muslim hari ini berbondong-bondong masuk Islam. Karena Islam yang mereka terima tidak seperti Islam yang diberitakan oleh media-media yang anti-Islam hari ini. Ya. 2 minggu yang lalu saya juga ketemu dengan salah satu teman yang pulang dari Amerika. Bahkan di Amerika sendiri, di kota New York, satu-satunya kitab yang paling dibaca oleh masyarakat Amerika, baik muslim maupun muslim, adalah kitab Al-Quranul Karim. Sementara kita diajak ngaji saja susah. Padahal khotbil Quran adalah bagian dari pohon anti gempa. Bapak-bapak masih ingat gempa yang menerjang kota Palu? Sampai poldanya sendiri, Mapolda Palunya sendiri itu terkena dampak gempa. Satu-satunya pesantren Gus Nur itu. Gus Nur sebanyak 15 hektar, mohon maaf, jangankan gempa katanya. Satu tetes air pun tidak nyampe ke sana. Karena setiap minggu para ustadz dan para kiainya menghatamkan Al-Quran. Masih tidak yakin? Tsunami Banten beberapa tahun yang lalu ketika sedang konser salah satu band dihadang oleh tsunami, hancur, mati semua. Ada satu pesantren tahfidz Quran, jangankan tsunami, satu tetes air pun tidak jatuh di tempat itu. Inilah ungkapan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami pertontonkan kekuasaanku di alam raya, di alam semesta ini. Wa fi anfusihim, dalam diri kamu sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sehingga Al-Qur'anlah satu-satunya kitab yang mutlak kebenarannya. Karena datang dari yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah 7 tahun jadi ketua unit dan tilapah disebut dengan apa namanya? Jabatan struktural non-ortaker Pak Helmi leginya. Jabatan struktural non-ortaker itu adalah jabatan yang ada jabatannya tapi tidak ada honornya kan gitu. Namanya jabatan non-ortaker. Neme resep jeung nyaah. Resep nitah nyaah mere lah gitu. Tapi alhamdulillah di luar itu saya mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Anu teu masuk akal, anu teu masuk logika kadang-kadang. Ya, sampai saya mengatakan, baca Quran, pindah agama. Baca Quran Pak, baca Quran. Saking apa? Jangankan di universitas non-muslim, di universitas Islam sendiri mengajak mahasiswa untuk gemar membaca Al-Quran. Sampai saya berulang-ulang kali sampai
Nah, langit mau runtuh gitu kan. Saking apa? Saking beratnya. Inilah jeritan dan tangisan Nabi Nuh alaihissalam. Dakwah 950 tahun. Hanya mendapatkan 40 pengikut. Hanta istri dan anaknya pun dalam keadaan kafir. Tetapi Nabi Nuh dianugerahi sebagai salah satu Rasul Ulul Azmi karena nilai kesabarannya. Fasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah Muhammad. Bersabarlah para mubalik, bersabarlah para kiai, bersabarlah para ulama. Kama sabara ulul azmi, sebagaimana kesabaran para Rasul Ulul Azmi. Wala tasta'jil lahum. Walaupun kamu dihina, dicaci maki, dihujat dan sebagainya. Jangan engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera didatangkannya siksa. Ka'annahum yauma yaruna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin. Pada hari mereka melihat siksa dan azab yang dijanjikan oleh Allah itu ada, orang-orang kafir dan orang-orang fasik dan orang-orang munafik, lam yalbasuna illa sa'atan min naharin. Tidaklah kami pernah tinggal di muka bumi ini, di permata biru ini, illa sa'atan, kecuali hanya beberapa saat saja. Kewajiban saya balagun, sampaikan saja. Mau mereka percaya atau tidak, dan saya tidak punya kapasitas untuk memberikan hidayah kepada manusia. Jangankan diri saya, sampai Nabi Nuh alaihissalam pun tidak mampu memberikan hidayah kepada istri dan anaknya. Nabi Muhammad sekalipun tidak sanggup memberikan hidayah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Padahal itu adalah paman kandungnya sendiri. Lebih hebat lagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah nobatkan sebagai Khalilullah, kekasih Allah, tidak mampu memberikan hidayah kepada Azar. Siapa Azar? Ayah kandungnya Nabi-Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlebih-lebih saya bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, manusia biasa. Hanya mengajak saya. Masyarakat permata biru mau percaya atau tidak, itu terserah. Balagun, kewajiban kamu hanya menyampaikan saja. Fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Tidaklah Allah binasakan kecuali orang-orang yang berbuat dosa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi
سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله. Itu namanya sholawat wahidiyah ya, yang singkat aja. Ya, dari ribuan sholawat itu saja. Ini salah satu ikhtiar kita menata jalan pulang menuju mati husnul khotimah. Ya. Kelompok yang kedua adalah disebut dengan kelompok muktasid. Ya, muktasid. Kelompok muktasid, kalau tadi zolimul nafsi adalah orang fasikun, kafirun, munafikun. Muktasid ini adalah kelompok pertengahan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan keluh kesah. Tidak ajeg, tidak istiqomah. Saya pun yang ngomongnya Pak Agus, keacan istiqomah. Coba. Yang sudah 41 hari sholat tidak meninggalkan sholat berjamaah selama 5 waktu, coba ngaco. 40 hari. Bapak Muhammad Helmi Kahfi saja belum, apalagi abdi. Bapak Haji Rahmat Nekasman 41 hari belum pernah ketinggalan sholat berjamaah 5 waktu. Tapi guru kita yang mulia Ustadz Arifin Ilham, Dek, coba perhatikan. Abang sudah berumah tangga 25 tahun. Pernahkah abang ketinggalan sholat berjamaah? Dijawab oleh istrinya, belum pernah bang. Pernah abang ketinggalan sholat tahajud? Belum pernah bang. Maka wajar istri pertama melamarkan istri yang kedua. Istri yang kedua melamarkan istri yang ketiga. Istri yang pertama nafkahnya 50 juta. Istri yang kedua 40 juta. Istri yang ketiga 30 juta. Ai kita siapa lu? Ya. Hayang nikah deui 1, 2, 3, 4. Halo Bandung, ibu kota Priangan. Boro-boro nyandung, hiji oge, can mampu mensejahterakan. Ya. Kenapa demikian soleh istri pertama, kedua, dan ketiga itu? Inilah dampak dan efek dari min asadis sujud. Ya, dampak dari kesolehannya. Maka kata sebagian orang yang ngawayuh, hiji, 2 rumus nikah mah. Rumus mah. Hiji kudu loba ngawadul, nu kadua buka kawani. Bagus. Ya. Ya. Kudu loba ngawadul, kudu loba kawani. Tah eta model ieu wajah-wajah nu nekat jiga urang, jiga abdi ge gitu. Ai Pak Agus moal lain abdi we sebagai objek penderitaan. Ya. Kudu boga kawani, kudu loba ngawa. Waduh, di mana ieu? Di anu. Nah itu. Zalimul linafsi, orang-orang yang muktasid, kelompok yang pertengahan, tidak ajeg. Manusia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan keluh kesah. Padahal subhanallah nih agama Islam, tidak ada satu pekerjaan pun yang tidak bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diberi musibah, lantas kita bersabar, ibadah. Diberi rizki, kemudian dia bersyukur, ibadah. Dicaci maki oleh orang, dihina orang, dijegal orang, dan kita tidak membalas hinaan dan cacian itu juga ibadah.
ibadah. Maka tidak ada satu aktivitas pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bernilai ibadah. Karena kitanya saja kurang ilmu. Coba. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Naik mobil, bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyul. Ditimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ngaca, ngeunteung, nyisir bapak, Allahumma ahsin wajhi wa husnul khuluqi wa husni ibadati. Ya Allah, baguskanlah tampang, baguskanlah wajahku, baguskanlah akhlakku, dan baguskanlah ibadahku. Ketika mendengar azan, apa doanya? Allahumma robba hazihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad sallallahu. Saking banyaknya kaifiat-kaifiat yang diajarkan dalam agama Islam, sampai kita pun bukan banyak hafalnya, makan sedikit hafalnya. Tidak ada satu aktivitas pun yang tidak yang tidak diatur dalam ajaran Islam. Pilarian oleh Bapak, cari oleh Bapak sekalian ajaran agama selain agama Islam yang tadi itu. Bagaimana doa makan, bagaimana doa naik mobil. Mohon maaf, sampai doa hubungan suami istri pun diatur dalam ajaran Islam. Coba cari di luar agama itu, insya Allah dijamin tidak ada. Ya. Maka jika ada ajaran yang lebih hebat daripada Islam, insya Allah saya pun orang yang pertama yang akan pindah agama. Kalau ada ajaran agama yang mampu mengalahkan ajaran agama Islam. Terlebih-lebih hari ini adalah di kalangan orang-orang pinter di luar non-muslim itu berbondong-bondong masuk Islam. Muktasid. Makanya pentingnya adalah istiqomah gitu. Berat istiqomah itu. Ya. Kemarin kita sudah menyampaikan 10 langkah agar kita mati husnul khotimah. Dalam dawamul wudu qabla naum, mendawamkan wudu ketika akan tidur. Dawamu qiraatil Quran, dawamu sabri indal bala'i, dawamu sabri indal ta'ati, dawamu sabri indal bala'i, indal ta'ati, indal maksiat dan sebagainya. Aksiru min dzikrillah, aksiru min doa, perbanyak doa dan sebagainya. Nah, dari pintu-pintu itu jangan sampai ketika kita di absen tidak ada kita. Ya. Ada orang yang masuk surga dengan sodakohnya. Ada orang yang masuk surga dengan birrul walidainnya. Ada orang yang masuk surga dengan infaknya. Ada orang yang masuk surga dengan membangun masjidnya. Ada orang masuk surga dengan membangun rumah sakit. Ada orang masuk surga dengan mendirikan rumah singgah, rumah yatim piatu, rumah duafa, dan sebagainya. Maka dalam surat Yusuf, la tadkhulu min ababil wahidiw wadkhulu min ababi mutafarriqah. Janganlah kamu masuk dalam satu pintu, masuklah dalam pintu-pintu yang berbeda. Yang terakhir adalah kelompok sabiquna bil khairat. Sabiquna bil khairat adalah orang-orang yang cepat lari dalam kebajikan. Azan belum berkumandang, dia sudah berwudu mempersiapkan panggilan azan. Dia akan lebih sampai di garis finish, padahal orang lain masih berada di belakang. Orang-orang yang cepat lari dalam kebaikan. Ketika para sahabat berkumpul di situ, ada Umar, ada Ali, ada Abu Bakar dan sebagainya. Rasulullah bertanya, siapa yang tadi malam qiyamul lail dan menghatamkan Al-Quran? Aku ya Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq. Siapa yang tiap hari memberikan makan fakir miskin dan anak yatim? Aku ya Rasulullah. Siapa yang tiap hari menjenguk orang-orang yang sedang sakit? Aku ya Rasulullah. Ya.
Siapa yang hari ini berbuat baik dan berinfak pada guru-gurunya? Aku ya Rasulullah. Banyak sekali ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan Abu Bakar Siddiq. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, aku tak sanggup lagi mengalahkan kebaikan yang dilakukan oleh oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam kategori sabiku nabil khairat, orang-orang yang cepat lari dalam melaksanakan kebaikan. Tugas kita hari ini, bagaimana menjadi orang-orang baik. Yang kedua, mengamalkan kebaikan dan ilmu yang telah kita proses, yang telah kita dapatkan. Tapi ada juga tugas yang lebih mulia dari itu adalah berlomba-lomba bukan untuk menjadi yang terbaik, tapi berlomba-lomba untuk mengamalkan dan melakukan kebaikan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Mudah-mudahan saya dan kita semua Allah wafatkan dalam keadaan wafat husnul khotimah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Salatullahi wa salam ala man uyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil
ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه. Mohon doanya ini jam 3 tadi paman saya Pak Mang Jamil meninggal dunia di Garut. Tadi istri saya udah duluan berangkat karena saya udah janji dengan Pak Edi, bisa disangka ingkar janji. Tadi teh begitu sholatnya rek Noel Pak DKM, rek langsung kabur abdi teh. Biasa saya abdi naik kereta ya. Mohonnya namanya Jamil, mudah-mudahan diterima iman dari Allah Subhanahu wa taala. Summa ila ruhi Mang Haji Jamil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, mudah-mudahan Al-Fatihahnya meringankan dia di hisaban di alam barzah dan diwafatkan oleh Subhanahu wa ta'ala karena wafat muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.